Selamat datang di Sosial Club bersama saya, Jandes Togatorop, akan menemani waktu Anda selama 20 menit ke depan. Pada pagi hari ini, kita mengangkat tema Adil Beragama di Aceh Singkil. Bersama saya telah terhubung dengan beberapa narasumber. Yang pertama dengan Ibu Eci Borusumbiring, selaku pengurus gereja dari HKI Sukamakmur. Selamat pagi Ibu Eci. Selamat pagi Pak Jandes. Kemudian telah hadir juga Ibu Epileni Simanulang selaku tokoh masyarakat dari daerah setempat. Selamat pagi Ibu Epi, terima kasih telah berkenan hadir. Assalamualaikum Pak Jandes. Waalaikumsalam. Kita juga mengundang dari pemerintah daerah Aceh Singkil yaitu Ibu Yuni Dewi Astuti. Selamat pagi Ibu Yuni. Selamat pagi Pak Jandes. Ya. Bersama kita juga telah terhubung Profesor Inal Damanik. Halo. Apa kabar, Prof? Iya, puji Tuhan sehat, Pak. Ya, terima kasih telah berkenan untuk hadir. Baik, untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita menyaksikan tayangan berikut ini. Aksi pembongkaran paksa rumah ibadah yang tidak memiliki izin oleh massa yang menamakan dirinya Pemuda Peduli Islam atau PPI berlangsung ricuh di Desa Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Selasa pagi tadi. Satu warga meninggal dunia diduga akibat luka tembak dengan senjata api rakitan oleh pelaku yang hingga kini belum dikenal. Dugaan sementara, senjata yang digunakan pelaku tersebut adalah senjata rakitan yang biasanya digunakan untuk menembak babi. Kericuhan berawal setelah kedatangan sekitar 2.000 massa dari arah ibu kota Kabupaten Aceh Singkil menuju Desa Sukamakmur, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Massa yang awalnya ingin membongkar satu unit rumah tempat ibadah tanpa izin di Desa Sukamakmur, selanjutnya massa melakukan aksi yang sama ke salah satu rumah ibadah lainnya di Desa Dangguran dikawal oleh aparat keamanan setempat. Namun beberapa saat ketika berada di lokasi rumah ibadah tersebut, sekejap terdengar suara letusan senjata api dari arah pegunungan. Sehingga satu orang warga meninggal dunia di lokasi kejadian, diduga akibat luka tembak senjata api rakitan tersebut. 4 warga lainnya mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Saya ingin terlebih dahulu mendengar dari Ibu Eci. Ibu Eci, bagaimana tanggapan Anda melihat kondisi atau situasi yang menimpa gereja Anda? Silakan Ibu Eci. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Jandes. Nah, saya mengaku kewalahan dengan banyaknya persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunan ini atau IMB Gereja Provinsi yang saat ini sedang dalam keadaan konflik gitu. Di mana konflik tersebut terjadi karena penduduk yang bermayoritas agama Muslim beranggapan bahwa gereja ini berdiri karena tidak adanya IMB atau izin mendirikan bangunan gitu ya. Nah, saya sangat kewalahan karena pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebelumnya memperlakukan syarat yang ketat untuk IMB ini, di mana sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Darussalam sendiri ya, di mana ini tertulis di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman pendirian rumah ibadah, di mana pemerintahan daerah Aceh ini menganut hukum syariah, gitu, menganut hukum syariah. Namun di balik dari hukum atau peraturan gubernur sendiri terdapat juga peraturan dari Kuanum Aceh, gitu ya, Kuanum Aceh, di mana didirikan atau dibentuk karena negara Aceh ini berdiri berdasarkan syariah. Di balik itu juga terdapat hukum surat keputusan bersama atau disebut dengan SKB, di mana SKB ini ditetapkan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami kewalahan karena sangat banyak peraturan yang memungkinkan sangat bersimpang siur, Pak. Sehingga kami sangat dianjurkan untuk mengurus sana, mengurus sini, banyak rekomendasi, bahkan sudah banyak sekali yang kami urus. Hanya saja, Pak, belum di-ACC hingga saat ini, seperti itu, Pak. Kami sudah mengumpulkan banyak sekali rekomendasi dari kepala desa, dari kepala pemerintahan adat, camat, kepala kantor Kementerian Agama, hingga forum
FKUB serta surat-surat keterangan status tanah dan rencana gambar bangunan sudah kami kumpulkan dan sudah kami serahkan. Namun hingga saat ini pemerintahan tidak meng-ACC atas izin kami, Pak. Sehingga kami sangat kewalahan, sehingga kami ketika kami membangun Baik, baik. dan masyarakat setempat mengira bahwa kami tidak memiliki izin. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Eci. Saya ingin beralih kepada pemerintah daerah. Ibu Yuni, bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Eci mengenai kejelasan hukum dan ketegasan dari pemerintah daerah mengenai peristiwa yang menimpa HKI Sukamakmur? Silakan Ibu Yuni. Baik, terima kasih Bapak Jandes untuk kesempatannya. Ya, jadi dari kami pemerintah sebenarnya dari banyaknya peraturan kami sudah mengevaluasi dan merevisinya sehingga kami telah mengeluarkan Kuanum nomor 4 tahun 2016 tentang pendirian rumah ibadah bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratannya yaitu setidaknya dalam rumah ibadah tersebut terdapat 140 jemaat dan mendapat dukungan dari setidaknya 110 masyarakat sekitar. Kenapa? Karena inilah yang menjadikan surat izin persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Selain itu, seperti yang dikatakan Ibu Eci bahwa harus memenuhi adanya surat rekomendasi dari kepala desa, kepala adat, camat, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan ada surat keterangan status tanah serta gambaran dari pembangunan rumah ibadah tersebut gitu. Nah, seringkali yang terjadi mereka membangun tempat ibadah tanpa memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik dalam masyarakat. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik Ibu Yuni. Saya juga ingin beralih kepada Ibu Epileni Simanulang, selaku tokoh masyarakat dari daerah setempat. Ibu Epi, bagaimana tanggapan Anda mengenai bentrok yang terjadi antara kedua belah pihak? Mengapa bentrok ini bisa terjadi? Bukankah bisa diselesaikan secara damai agar tidak terjadi bentrok yang seperti ini? Silakan Ibu Epi. Terima kasih Pak Jandes atas kesempatannya untuk mengutarakan ya dari sisi pemerintah setempat atau tokoh masyarakat. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa Islam merupakan ajaran atau agama yang mengajarkan tentang kedamaian. Dengan demikian kami sangat membantah dan kami tidak setuju dengan pernyataan bahwa Islam murni bersalah dalam kasus ini. Murni Islam secara utuh membakar gitu ya, seolah-olah Islam ini menjadi tokoh utama yang menyebabkan konflik ini dan kami tidak setuju dengan pernyataan itu. Kemudian konflik ini atau peristiwa ini merupakan reaksi dari sebuah aksi. Aksinya di mana? Aksinya adalah banyaknya umat kita, umat tetangga yaitu umat Kristiani membangun undung-undung atau tempat peribadatan yang tidak memiliki izin. Nah, inilah yang menyebabkan reaksi dari masyarakat setempat khususnya dari umat Muslim, di mana mereka tidak menyetujui jika ada undung-undung maksud saya atau tempat peribadatan yang tidak memiliki izin berdiri di tempat tersebut. Nah, oleh karena itu mereka melakukan suatu aksi protes atau dan sebenarnya mereka juga salah sih sebenarnya karena mereka melakukan tindakan yang atau menghakimi umat kita Kristiani secara brutal gitu. Nah, kemudian saya melihat juga dari kejadian ini bahwa adanya ketidaktaatan dari umat Kristiani, di mana pemerintah setempat sudah mengeluarkan beberapa peraturan. Contohnya adalah dari hukum Pemda Aceh Singkil. Nah, ada juga hukum Syariah Kuanun. Dan ada juga hukum SKB yang ditekankan oleh dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kami juga menganjurkan untuk umat Kristiani tetap mematuhi hukum-hukum yang berlaku daerah Aceh Singkil ini. Nah, supaya tidak mendirikan ibadah yang tidak memiliki landasan hukum atau tidak memiliki izin. Nah, kemudian terkait dengan kedamaian atau solusinya yaitu ya, kami sangat menghargai hukum yang berlaku di daerah Aceh ini. Nah, kami juga sangat mematuhi keputusan jika ada nanti keputusan yang dikeluarkan melalui jalur hukum. Begitu Pak Jandes. Baik, terima kasih. Saya juga ingin beralih kepada Profesor Inal. Prof, bagaimana tanggapan Anda mengenai bentrok ini? Siapa yang menjadi penyebab terjadinya bentrok ini? Bagaimana Anda melihat
sebuah permasalahan sosial yang terjadi di Aceh Singkil ini. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Bung Jandes untuk kesempatannya kepada saya. Pertanyaan tentang siapa yang salah dalam peristiwa atau kerusuhan konflik di Aceh ini telah menimbulkan berbagai stigma yang egois terhadap siapa yang menjawab pertanyaan tentang siapa yang salah. Saya juga cukup miris untuk mendengar jawaban dari ketiga narasumber sebelumnya. Ada Ibu Eci sebagai seorang gembala gereja dan juga korban. Ada juga Ibu Yuni dari pemerintah setempat, juga Ibu Ustazah Evi yang memang sedikit menyinggung kesalahan dari kedua belah pihak, tetapi lebih menekankan kepada kesalahan dari umat Kristen. Nah, harusnya kita tahu bahwa ini adalah salah seluruh pihak terkait yang ada di Aceh. Mengapa saya katakan demikian? Saya akan menunjukkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada kita semua yang berada di studio ini dan pemirsa yang sedang menonton di rumah. Nah, pertama, kesalahan dari masyarakat yang beragama Kristen, yaitu bertindak tidak sesuai aturan dan melanggar kesepakatan yang telah diatur bersama. Ini merupakan contoh perbuatan yang tidak terpuji karena telah melanggar konsensus dan peraturan yang kita tetapkan bersama, terkhusus di daerah Aceh. Nah, kedua, kesalahan dari umat Islam. Yang pertama, kurang dalam toleransi. Yang kedua, lebih memilih jalur kekerasan tanpa proses peradilan yang jelas, dan lebih memilih untuk bertindak sesuka hati dan menghakimi umat minoritas di sana. Nah, ketiga, kesalahan dari pemerintah setempat. Coba Ibu Yuni sebagai aparat pemerintah dan jajaran pemerintah lainnya. Mengapa bisa terjadi kekerasan tanpa sepengetahuan dan tanpa sepengawasan oleh pemerintah setempat? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa bisa berdiri gereja tanpa ada izin yang telah didapatkan oleh masyarakat dari pemerintah setempat? Jadi, kalau mau saling menyalahkan satu sama lain, siapa yang salah? Umat Kristen, umat Muslim, atau pemerintah? Jawabannya sebenarnya adalah semuanya salah. Jadi, stop saling menyalahkan satu sama lain. Coba, kita harus berpikir untuk mulai berbenah dan menghilangkan stigma tentang masyarakat mayoritas harus membela mayoritas, sedangkan minoritas harus membela minoritas. Atau sesama Kristen membela Kristen, walaupun itu salah, atau kaum Islam membela yang Islam, walaupun itu juga salah. Seperti itu, Bung Jandes. Ya, baik. Merujuk dari apa yang Profesor katakan, bahwa semua stakeholder di sini memiliki kesalahan. Bagaimana seharusnya masyarakat meresponi perbedaan yang ada ini, Prof? Silakan, Prof. Terima kasih buat pertanyaannya. Sangat baik ya. Dan hal ini saya rasa merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Baik umat Kristen, umat Islam maupun pemerintah sebenarnya mempunyai tujuan yang baik. Umat Kristen ingin mendirikan tempat ibadah agar mereka lebih leluasa untuk beribadah dengan bebas. Dan hal ini memang sesuai dengan konteks negara kita, negara demokrasi. Kemudian umat Islam melakukan pemberontakan dan menyebabkan kerusuhan, tapi tujuannya sebenarnya adalah agar mengembalikan kepada peraturan, agar tidak ada lagi yang melanggar peraturan atau kesepakatan bersama, sehingga harus ada izin yang didapat dari pemerintah daerah dan juga dari rakyat atau berdasarkan kesepakatan rakyat. Nah, jadi bagaimana sebenarnya, apa yang harus kita perbaiki dalam hal ini? Mungkin kita semua memiliki tujuan yang benar dalam kerusuhan ini, tetapi cara yang digunakan salah. Mengapa harus dengan cara yang tidak legal? Mengapa melanggar hukum? Dan mengapa harus melalui jalur kekerasan atau kerusuhan? Jadi, kita harus sama-sama memikirkan bahwa yang penting tidak hanya tujuan yang benar, tetapi tujuan tersebut harus kita capai dengan cara yang benar juga. Jawaban saya seperti itu, Bung Jandes. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Inal. Saya juga ingin kembali ke Ibu Eci. Bu Eci, setelah peristiwa ini terjadi di HKI Sukamakmur, apa harapan Anda untuk kedepannya demi perbaikan di Aceh Singkil? Kalau ditanya tentang apa harapan, yang jelas kita meminta kepastian hukum ya. Sebagaimana nasib kita yang kedepannya gitu. Karena pada saat ini kita khususnya yang umat Kristiani di sini sangat merasa terombang-ambing. Nah, di mana kepastian hukum yang nggak jelas di dalamnya karena sangat banyak sekali hukum yang harus dipenuhi dalam membangun gereja khususnya. Nah,
Dan ini bukan hanya terjadi pada tahun ini, tapi ini sudah terjadi di 4 tahun yang lalu, di mana banyak sekali gereja yang dibongkar oleh Satpol PP, terdapat juga gereja-gereja yang dibakar karena tak dianggap izin, padahal kita sudah mengurusnya. Dan kami sangat berharap di Aceh Singkil yang merupakan kami adalah minoritas, kami berharap adanya jaminan dalam beribadah, di mana ketika kami beribadah, kami memiliki jaminan dan kebebasan dalam beribadah. Gitu. Khususnya di Aceh ini yang berprovinsi, di mana penerapan syariat Islamnya sangat kuat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Eci. Terakhir saya ingin kembali ke Ibu Yuni. Ibu Yuni, apa tanggapan Anda mengenai harapan yang telah disampaikan oleh Ibu Eci? Apa langkah yang akan Anda lakukan untuk kedepannya, agar masalah ini tidak terulang kembali? Silakan Ibu Yuni. Baik, terima kasih Bapak Jandes untuk kesempatannya. Nah, dalam hal ini kami sebagai pemerintah Aceh Singkil mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini. Ketika kerusuhan ini terjadi, kami mengungsikan sekitar 8.000 warga ke Sumatera Utara supaya tidak banyak terjadi korban jiwa dalam kerusuhan ini. Namun, ketika kerusuhan ini sudah mulai mereda, kami membawa kembali 8.000 warga untuk kembali ke Aceh Singkil. Nah, kami melihat bahwa masalah ini akan menyebar luas jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh sebab itu, kami menggelar pertemuan di ruang rapat bersama jajaran pemerintahan Kota Banda Aceh bersama anggota-anggota yang bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Singkil. Nah, selain itu, kami juga mengambil beberapa komitmen. Yang pertama, kami akan segera menerbitkan izin bagi 11 gereja yang sudah memenuhi persyaratan. Yang kedua, kami akan membangun tempat ibadah yang berdekatan dengan lokasi 5 gereja yang sudah dibakar atau dibongkar. Yang ketiga, kami akan segera memproses kembali pendirian 10 gereja yang sudah dibakar atau dibongkar. Yang keempat, kami akan terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Komnas HAM dalam menyelesaikan masalah ini. Dan yang kelima, kami akan menggelar atau mengadakan kegiatan kultur yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi bagi warga Aceh Singkil itu sendiri. Nah, kami juga menyadari bahwa tahun-tahun sebelumnya kami merasa kurang pengawasan, sehingga kerusuhan ini pun terjadi. Akan tetapi, untuk kedepannya kami akan berusaha lebih ketat lagi dalam pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku dalam Aceh Singkil ini. Nah, di mana kami mengetahui bahwa kami sebagai warga negara masyarakat multikultural seharusnya dapat menciptakan satu ruang aman bagi keragaman budaya dan keragaman keyakinan tanpa kehilangan identitas diri. Nah, demikian Bapak Jandes yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni dan terima kasih untuk narasumber yang telah hadir. Agama dapat kita artikan tidak kacau balau, tetapi kini agama menjadi pematik terjadinya kacau balau. Hanya karena kepentingan tetapi mengatasnamakan agama. Hanya karena kebencian tetapi mengatasnamakan agama. Seolah agama menjadi alasan terbaik bagi kita untuk saling menyerang. Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki sangat banyak budaya tanpa terkecuali agama. Ini bukan lagi menjadi masalah yang baru, tetapi para pendiri bangsa telah memikirkan hal tersebut dengan mengangkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Multikultural mengajarkan kepada kita mencintai budaya sendiri dan menghargai budaya orang lain. Jika Tuhan mengizinkan perbedaan itu ada di tengah manusia, mengapa manusia tidak berkenan untuk menerima perbedaan tersebut? Perbedaan bukanlah jurang pemisah, tetapi perbedaan adalah jembatan pemersatu. Karena pada hakikatnya, persatuan itu ada karena ada perbedaan. Terima kasih. Saya Jandes Tugatorok, mohon undur diri. Sampai ketemu di sosial-sosial club selanjutnya.